Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 18. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saya baca buat kita secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membahas tentang tema hikmat yang dari atas. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang merindukan dan kita pasti semua menginginkan menjadi orang yang berhikmat. Semua orang menginginkan supaya ia berhikmat. Tetapi siapa yang disebut orang berhikmat, saudaraku? Dari nas yang kita dengarkan tadi, ada dua macam hikmat menurut sumbernya. Pertama, hikmat dunia. Dan yang kedua, hikmat yang datang dari atas atau hikmat dari Allah. Ya, mungkin bisa sepertinya kelihatan sama-sama menarik, sama-sama enak didengar, tetapi sebenarnya sangat berbeda, saudaraku. Apa yang membedakannya? Nats ini mengatakan dari perbuatannya, dari buahnya, dari kelakuannya, itu yang membedakan. Kalau kita mengatakan diri kita orang yang berhikmat dan berbudi, maka akan nampak dari perbuatan kita. Buktikan, tunjukkan lewat cara hidup kita yang nyata. Juga kalau kita mau menilai orang berhikmat dan berbudi, lihat dari perbuatannya, lihat dari sikapnya sehari-hari. Cara hidup kita itu sendirilah yang membuktikan bahwa kita berhikmat atau tidak. Apakah kita orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang berbudi atau tidak. Jadi tidak ada asal klaim saya ini orang berhikmat, tapi tidak nampak dalam perbuatannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari nats ini dijelaskan dua hikmat, dilihat dari perbuatannya. Yang pertama tadi hikmat dunia, dalam ayat 14 sampai ayat 17. Hikmat dunia di dalam ayat 14 sampai ayat 17 tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang berhikmat itu akan kelihatan dari bagaimana cara hidupnya. Yakobus 3 ayat 14 sampai ayat 17 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, sampai seterusnya tadi sampai ayat 17. Pertama dalam ayat 14 itu dikatakan menaruh perasaan iri hati. Artinya cemburu atau perasaan sakit hati.
Ini artinya ada kelakuan yang selalu menginginkan milik orang lain. Itu yang pertama, saudaraku. Kepunyaan orang lain ingin menjadi milik kepunyaannya. Dan ada perasaan atau sikap bahwa dia itu susah melihat orang-orang yang senang. Atau boleh dikatakan dia senang melihat orang yang susah. Tidak bisa menerima orang lain dengan tulus, dengan apa adanya. Selalu ada sikap curiga kepada orang lain, sikap curiga tentang orang lain. Apa-apa curiga kepada yang lain. Itu yang dikatakan tadi, menaruh perasaan iri hati. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap seperti ini akan menimbulkan perselisihan dan kekacauan, pasti itu. Kita belajar dari Alkitab, karena kecemburuan, karena iri hati, Kain membunuh adiknya Habel. Karena kecemburuan, karena iri hati, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yang pasti, sikap menaruh perasaan iri hati ini berlawanan dengan hukum kasih. Karena kasih dikatakan tidak cemburu. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak cemburu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua, mementingkan diri sendiri. Menjaga diri itu supaya baik, itu tidak salah, saudaraku. Tetapi mementingkan diri sendiri, apalagi sampai mengorbankan orang lain, itu salah. Bersikap masa bodoh kepada yang lain, bersikap masa bodoh kepada orang lain, yang penting diri kita sendiri enak, yang penting hidup kita ini senang. Tidak menganggap orang lain sebagai teman, tapi justru menganggap orang lain itu sebagai musuh, sebagai mangsa. Tidak mau suka berbagi, tidak mau mengasihi sesama. Hidupnya mementingkan diri sendiri. Lalu ada sikap yang ketiga tadi, memegahkan diri. Yang memegahkan diri ini yaitu sikap yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Merasa dirinya lebih super dari yang lain. Dan tidak mau merendahkan dirinya. Selalu merasa paling hebat daripada yang lain. Dan yang keempat, tadi dikatakan berdusta melawan kebenaran. Berdusta melawan kebenaran, dia pandai bersilat lidah padahal memutarbalikkan fakta dan kebenaran yang sebenarnya. Sehingga nampaknya apa yang dikatakan itu walaupun salah tentang kebenaran, sepertinya benar. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap ini menunjukkan kekacauan dan perbuatan jahat. Pasti akan menimbulkan kekacauan. Dan Yakobus mengatakan itu bukanlah hikmat dari atas. Dalam pasal 3 ayat 15 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dari luar mungkin kelihatan baik, dari luar mungkin kelihatan indah, kelihatan enak, sepertinya berhikmat, tetapi sumbernya dari setan, dari iblis. Hikmat dunia yang selalu melawan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hikmat seperti ini adalah nafsu manusia yang ingin memanjakan dagingnya, yang ingin memuaskan keinginannya. Hikmat seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan, dikatakan Yakobus, menimbulkan kekacauan. Dan tentunya kita tidak akan mau hidup dalam kekacauan. Saudara-saudara pasti tidak akan mau hidup dalam hidup kekacauan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan andalkan hikmat dunia. Amin. Kalau demikian halnya, hikmat yang dari mana yang mestinya kita miliki? Hikmat dari mana yang mestinya kita miliki, saudaraku, yaitu hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Allah. Itulah yang kedua, hikmat yang datang dari atas, yang datang lahir karena mereka memiliki hati yang takut akan Allah.
Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan dalam firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang manakah hikmat dari atas itu? Ayat 17 sampai ayat 18 tadi dikatakan dan diterangkan di sana. Ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yang pertama-tama tadi dikatakan dalam ayat 13 sebelumnya lemah lembut. Hikmat yang dari atas itu yang pertama lemah lembut. Orang yang berhikmat dan berbudi adalah orang yang selalu menunjukkan sikap lemah lembut. Bukan pemarah. Bukan menjatuhkan orang lain. Bukan sikap yang ingin merendahkan orang lain. Tetapi dia lemah lembut, dia berempati, dia akan memiliki sikap peduli kepada orang lain, peduli kepada sesamanya. Dia berusaha akan mendamaikan sesamanya, tidak mau membesar-besarkan masalah, tetapi justru memperkecil masalah dan menyelesaikannya dengan baik, dengan cara yang lemah lembut. Yang kedua dikatakan murni. Murni artinya tidak berbaur, tidak bercampur, tidak berbaur dengan yang tidak baik. Segala yang dilakukannya bersumber atau didorong oleh motivasi yang murni, dari hati yang tulus, tidak ada agenda tersembunyi atau motif yang salah dalam segala apa yang dia lakukan itu. Yang ketiga dikatakan hikmat dari atas itu pendamai. Pendamai artinya tidak suka dengan keributan. Dia menunjukkan sikapnya sebagai anak Allah yang membawa damai, yang berusaha menjadikan segalanya penuh damai di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun dia akan berusaha membawa damai itu. Dia tidak akan suka cari gara-gara kepada yang lain. Dia tidak akan mengadu domba yang lain, tapi hatinya mudah untuk mengampuni, hatinya mudah untuk memaafkan yang lain. Karena apa? Karena dia pendamai. Yang ketiga, hikmat dari atas itu, hikmat dari Allah itu. Yang keempat, peramah. Peramah artinya suka berbaur dengan orang lain, senang menyapa orang lain, tidak pelit, senyum kepada orang lain, sehingga dia disukai banyak orang. Yang berikut hikmat dari atas itu yang kelima, penurut. Penurut artinya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak memaksakan keinginannya, tidak berlaku kasar dan tidak membenci orang lain karena tidak cocok atau tidak sependapat dengan yang lain, tidak sependapat dengannya. Yang keenam, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Mau memikirkan kebaikan bagi orang lain, mau membantu orang lain, mau menolong orang lain. Yang ketujuh, hikmat dari atas itu tidak memihak, menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan orang, tidak memusuhi orang yang berbeda dengannya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dikatakan orang yang punya hikmat dari atas itu dia tidak akan munafik. Tidak munafik, tidak ada tipu daya, tidak ada kelicikan atau udang di balik batu. Semua dilakukan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus dari Allah. Karena apa? Karena dia memiliki kasih Allah. Dia memiliki Allah dalam kehidupannya. Dia selalu mau bersahabat dengan Allah. Sehingga kasih Allah itu ada dalam dirinya. Dan dia tidak akan pernah bermunafik dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari penjelasan yang dijelaskan tadi, saudara sudah tahu apa yang mau kita pilih. Apa yang mau kita pilih dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Mari peroleh hikmat dari atas. Hikmat dari Allah, hikmat dari Tuhan itu. Kenapa? Karena buahnya damai, bukan kekacauan. Kalau kamu mau hidup damai, terima hikmat dari Allah. Bagaimana caranya menerima hikmat dari Allah? Takut akan Tuhan.
Itu kata firman Tuhan tadi dalam Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan selalu minta hikmat yang daripada Tuhan itu. Dalam menjalankan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Sekali lagi, kamu akan merasakan kedamaian, damai dalam kehidupanmu. Bukan kekacauan. Kalau kamu meminta hikmat dan kalau kamu memakai hikmat dari Allah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.